Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang ya kita sudah berada pada posisi mendekati dan mau tiba ini, tinggal satu jengkal. Sudah mau menurun. Ya. Jadi mudah-mudahan saja suasana kita, tapi dibilang itu Pak Imam di sana. Sekarang itu saf biasanya 3 sudah jadi 2,5 nih. Jadi sudah ada kemajuan. Ya ada kemajuan saf. Kemajuan saf. Safnya sudah maju menjadi sudah bagus. Tapi saya bilang itu majunya itu saf itu tapi tertambah di tempat lain. Ya. Dia bilang kenapa? Saya bilang itu biasanya. Ya. Lazimnya. Ya. Kalau Ramadan itu. Ya. Itu kita sudah mulai berkemas-kemas mau pulkam. Ya, ya. Jadi kesibukan ya. lain mungkin termasuk habis tarawih atau sebelum tarawih. Ya pergi dulu cari-cari baju baru, songkok baru ya. Bukan saja baru, songkok juga perlu toh songkok baru. Jadi barangkali itu jadi capek pulang sudah capek jadi salat, tapi salat tarawihnya tetap di rumah. Di rumah. Dan sekaligus ceramah kemarin malam itu didengar katanya apa hadis apakah mangkama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama jadi dibilang mangkama berarti salat ya. Bersalat dari kata kama yakumu qiyaman artinya berdiri. Jadi katanya kalau begitu termasuk salat. Ya, salat. Jadi dibilang begini, kalau Ramadan itu hadis itu yang populer. Ya. Mangkamar sama mangkama. Ya. Kalau di luar Ramadan mansama itu tidak terlalu diucap. Kalau masuk Ramadan mansama yang lebih banyak. Begitu juga kalau di luar Ramadan mangkamat tidak terlalu dibaca. Tetapi kalau nantinya Ramadan mangkamat dibilang. Tapi dibilang begini, bagaimana itu mangkama ini di luar Ramadan? Kan di kampungnya dibilang di tempatnya itu mangkama yang di luar Ramadan dengan mangkama di dalam Ramadan beda. Sama. Sama. Saya bilang, iya memang rukun 13 sama gitu. Salatnya sama. Dalam bukan itu. Saya bilang, jadi apa maksudmu? Dia bilang itu, dibilang Ustaz begitu, tapi itu saya mau tanya sama Ustaz. Saya bilang, jangan kau tanya sama saya, nanti saya tanya sama kiainya yang tahu itu, yang kiai yang begitu-begitu kiai yang tahu. Dia ada kitabnya, saya ada bukuku, bagaimana saya bisa ketemu. Saya bilang jadi maksudmu apa? Dia bilang begini, di luar Ramadan dan di dalam Ramadan tetap sama ji. Salatnya sama. Salatnya sama. Tapi ada yang tidak sama. Apa itu? Dibilang katanya, kalau sembahyang utamanya kena kama ini di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan sama, khususnya salat Jumat. Salat Jumat Kan di luar Ramadan juga ada salat Jumat. Salat Jumat Dalam Ramadan ada salat Jumat juga. Tetapi ini itu dibilang temanku, kita di sana itu di luar Ramadan. Kita juga kalau sudah mau sembahyang Jumat, kita pilih di salah sembahyang. Saya bilang di desa tidak ada masjid kah? Kan ada ji. Kenapa dia perlu di tempat lain? Saya bilang kenapa kau di tempat lain? Dia bilang tidak cukup 40. Oh gitu 40. Saya bilang jadi di desamu apa namanya satu desa itu dia bilang asok desa Islamu mena. Islamu luwako. Orang Islam semua. Tapi saya bilang kenapa? Nah itu nih saya mau tanya ini, apakah beda mangkama itu Jumat untuk Ramadan dan mangkama itu Jumat untuk luar Ramadan? Atau bagaimana kah itu? Saya bilang nanti kau tunggu, kau siap saya di radiomu, saya tanya kiainya. Jadi bagaimana itu? Jadi salat Jumat betul
di luar Ramadan. Dalam Ramadan itu sama. Khutbahnya juga ada, salatnya juga rakaat itu sama. Yang beda itu kalau beda karena kadang-kadang di bulan Ramadan itu ya pahalanya yang berbeda. Tapi ada tapinya. Jangan menjadi pilihan. Apa itu maksud pilihan? Yang penting saya Ramadan nanti saya pergi sholat Jumat. Kalau di luar Ramadan biar tidak. Bilang kenapa? Ya kan sudah banyak pahalanya kalau bulan Ramadan. Iya kan diganda. Ini tidak ada istilah ditutupi. Jumat Ramadan itu ditingkatkan pahalanya. Tapi tatkala di luar Ramadan kau tidak datang itu berdosa. Karena itu kewajiban. Ya, betul. Sekarang dia pindah pergi sholat Jumat. Ya bagus lagi karena ada niatnya untuk biarpun jauh di desa lain karena dia mau pergi Jumat, berarti kan bisa pergi Jumat. Cuma persoalannya alasannya kenapa tidak Jumat di situ karena tidak cukup 40 orang. Perbedaan pendapat ulama tentang 40 orang. Ada perbedaan pendapat ulama tentang 40 orang jamaah. Kalau menurut Imam Malik, Imam Malik mengatakan bahwa yang namanya salat Jumat itu minimal 12 orang. Malik. Ya, Imam Malik. 12 orang. Iya. Kenapa 12 orang? Itu karena ada riwayatnya. Pada saat Rasulullah sementara berkhutbah, datang itu pedagang-pedagang membawa barang-barang yang luas, kemudian barang mainan-mainan. Ternyata orang yang salat jemaah itu kan ya mungkin dia baru datang itu dia, apa itu bagusnya itu. Dulu seperti di Kendari ini waktu belum berkembang itu mainan-mainan seperti baling-baling anak-anak itu doyan itu apa dan sebagainya kan barang langka baru dia lihat. Ternyata segitu juga waktu Nabi sementara berkhutbah datang itu gujarat datang pedagang itu membawa segala macam aneka mainan aneka barang-barang. Orang yang mendengarkan khutbah itu lari. Pergi meninggalkan Rasulullah sementara berjumat. Ternyata sampai selesai Jumat dihitung orang yang tinggal 12. Maka kata bolehlah kita Jumat kalau 12 orang. Itu menurut Imam Malik. Ada juga Imam Hanafi mengatakan bahwa Jumat itu kalau dikaitkan dengan kata jamaah itu namanya berjamaah. Jamaah itu lebih dari satu. Jadi kalau sudah ada 3 orang sudah bisa. Selain dari khatib. Jadi kalau sudah ada ya Pak Imam saya sudah hadir. Saya sudah hadir. Ini operator di RW sudah hadir. Kita sudah di 4 orang. Bisa Jumat. Sudah bisa Jumat. Iya. Itu siapa bilang itu? Itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah, ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Harus 40. Kalau Syafi'i harus 40. Maliki 12 boleh. Hanafi 3 orang. Yang penting ada makmuman seperti Adam itu. Itu pendapat. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan itu 40 orang. Itu pun ada syaratnya. 40 orang Imam Syafi'i itu tapi syaratnya lagi ada. Syaratnya. Apa itu? Satu. 40 orang itu harus orang mukimin. Orang itu 40 harus masyarakat desa itu. Masyarakat desa itu. Jadi kalau Pak Imam ke Konawe Utara Jumat sehingga di masjid Jumat. Tidak termasuk mukimin. Itu tidak termasuk mukimin. Sehingga di salah satu masjid ternyata hanya 39 orang. Tapi cukup 40 karena Pak Imam ikut di situ. Tapi karena Pak Imam tidak mukimin tidak dihitung. Iya. Bukit saya ini reking loh. Tidak dihitung itu. To boleh loh. To lepa bawah. Itu. Iya. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Yang kedua. Syaratnya 40 itu harus laki-laki semua. Jadi 40 Imam Syafi'i itu harus laki-laki semua. Laki-laki semua. Iya. Ada ini Jumat. Itu sudah lebih, ada 60 orang. Iya. Tapi yang 30 wanita. 29 laki-laki. 29 laki-laki. Tidak jadi juga. Kan menurut Imam Syafi'i harus laki-laki. Iya. Sekarang yang ketiga. Sudah ada laki-laki 40. Tapi ternyata masih ada 5 orang yang hanya anak-anak.
Oh, ada 30 orang, 35. Lima anak-anak. Itu juga itu tidak juga. Itu tidak juga. Ya. Berarti macai yang sapi ya. Macai baca persyaratannya. Iya, agak syaratan nak. Ya. Jadi pas boleh imam sapi bara. Nah, sekarang kita bukan karena kita kan pengikut Imam Syafi'i. Tapi bagaimana kalau betul terjadi tuh Pak Imam di daerah yang terpencil betul. Di Kampuang. Ya. Nah, tidak ada juga masjid. Desa dengan desa itu cuma satu masjid. Berapa desa satu masjid? Satu masjid. Itu juga tidak pol. Itu juga tidak ada yang pol. Jadi padahal masing-masing desa ada imamnya. Terpaksa dia menyatu. Dia menyatu. Ya. Kemudian, kalau dia kurang. Nah, memang tidak ada tempat Jumat selain itu. Kita mau kemana? Maka mungkin saya katakannya kurang dari 40, terpaksa kita lakukan. Kalau menurut pandangannya Imam Syafi'i berarti kita masukkan ke dalam satu kondisi yang dikatakan darurat daripada tidak Jumat. Iya. Kita katakan darurat. Seperti dikatakan daripada tidak ada syiar Jumat, pada itu sangat penting. Oh iya. Jadi kalau begitu di antara sekian banyak ketentuan-ketentuan menurut pemahaman yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa salat Jumat itu Syafi'i 40, tapi syaratnya harus laki-laki semua dan mukimin dan bukan anak-anak. Bukan anak-anak yang walid. Iya. Jadi biar sampai 60 tetapi perempuannya 30 tidak bisa juga. Syafi'i tidak masuk. Tidak masuk. Sudah 40 laki-laki semua, tapi ada anak-anak 3 orang, tidak jadi juga. Ya. Nah, makanya itu yang katakan berlaku hukum darurat. Sama kalau begini Pak Imam. Ya, bagaimana itu? Kita pergi tanah suci. Ya. Menurut Imam Syafi'i, bersentuhan laki-laki dan perempuan itu batal. Mereka tidak. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ini orang Indonesia menganut Syafi'i, pergi di Mekah, kita tawaf. Gese-gese begitu. Jadi kalau topole ke di Indonesia itu mendet tanah Marajae, matawaf itu si depai terbasa orang Indonesia tidak ada yang tawaf, hanya duduk berwudu saja. Ataukah dia putaran kedua, datang lagi orang Turki senggol dia, batal lagi. Pergi lagi berwudu. Jadi kerjanya disentuh lagi. Jadi itu. Makanya itulah katakan darurat. Jadi walaupun kita berwudu bahwa itu ajaran Imam Syafi'i batal bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan, tetapi saat kita melaksanakan tawaf dianggap sebagai satu darurat, maka itu jangan dibatalkan karena tidak bisa kita selesai tawafnya. Jadi kalau begitu mohon Pak Kiai perbaiki kalau saya salah ucap. Ya, namanya ini kita hanya imam. Jadi syaratnya itu Imam Syafi'i 40. Ya. Tetapi syarat-syarat selain 40 yang ketentuan ke bawah semua itu yang tidak bisa terpenuhi. Nah, maka kita bisa ambil di Maliki. 12 toh? 10-2. Ya. 12 orang saja bisa. Kalau sama saja tidak, Ibnu Hambal. Yang penting ada makmuman, ada imaman makmuman. Oh iya. Sekarang saya masih belum jelas ini. Soalnya tadi ini dibilang Pak Imam satu desa. Satu desa. Tidak. Jadi kemungkinan. Sekarang nantinya di antara satu desa ini imam, khatib, Bilal. 3 orang sudah bisa. Jamaah. Sudah bisa salat Jumat. Nah, apakah boleh? Ya toh? Enggak. Karena di sana desa Sanjuk begitu juga. Desa yang satunya jadi 3 desa 9 orang. Bagaimana kalau kita gabung saja? Jumat ini di sini, Jumat depan di sana, bagaimana kalau bagaimana itu? Ini cerita lepas karena
kita mencoba untuk menggeser dalam arti bahwa supaya jangan 3 orang terus. Nah, bagaimana kalau dia bergilir? Nah, sekarang masjidnya. Masjid itu tempat syiar dan juga masjid itu tempat syiar. Kemudian tempat ibadah. Oh, syiar dan ibadah. Ya. Kalau seperti ini, dia kumpul juga 3 masjid, baru 9. Baru 9 orang. Juga sampai 40. 40, betul. Nah, belum juga sampai 12. Nah, ternyata kalau Imam mengatakan seperti daripada dia istilah ganti-ganti, nanti dikatakan tidak istiqamah. Padahal itu masjid, namanya sudah masjid, kalau sudah ditempati Jumat terus menerus. Dan jadi makanya lebih bagus ya, karena memang cuma begitu kondisinya ya, kita siasa di masjid kita masing-masing. Iya. Jadi kalau begitu, podia itu sege, podia itu oima, komokula, mencuana, dengar mi. Berarti kalau begitu, saya mohon Pak Kiai perbaiki, saya salah ucap. Berarti di sini sangat ada kesempatan yang bagus, untuk masing-masing 3 orang masjidnya sendiri-sendiri, tidak usah bergabung, ataukah mau lari sampai 40. Karena biar kau putar 9 orang di tiap masjid, tidak juga 9 itu juga lah, masing-masing jaga masjidnya. Jadi itulah makanya lebih baik. Karena dia kumpul juga tidak sampai 40. Enggak. Tapi kalau umpamanya imam, khatib dan Bilal, tapi sebenarnya itu sudah bisa 9 itu 12. Mau dicukupkan 12. Saya coba saja nah. Mudah-mudahan tidak salah. Pak Imam yang saya. Pak Imam. Khatib. Bilal. Sudah ada toh? Pak Desa. Pak Sekretaris Desa. Pak Kepala Dusun. Sudah bisa lebih itu toh? Karena sudah ada pemimpin-pemimpinnya masuk. Tapi bagaimana kalau dia sibuk? Itulah yang makanya kita akan berikan penjelasan begini. Bagaimana? Jangan karena alasan cuma 3, tapi masih dipengaruhi dengan kesibukan. Jumat lalu Jumat. Kenapa Jumat cuma 3? Itu kan sama menurut Imam Ibn Hanbal. Begitu. Iya. Jumat berikutnya tidak ada yang datang. Kenapa kok tidak Jumat? Bagaimana kita sibuk? Ada pesta panen, ada apa? Itu justru salah. Dia benarkan itu 3 menurut Imam Hambali. Tetapi kalau dia ada kesibukan, biar Imam Hambali sudah dia tidak ikuti lagi. Berarti namanya tidak istiqamah. Begitu. Iya. Jadi oleh karena itu ini mohon maaf ini Pak Kiai, dan mohon maaf anak mutu onggu. Lu aku ikambo. Ima ako. Ima Desa. Komokula yang pokoknya semuanya yang tangani masjid. Kalau begitu berarti bahasanya tadi karena 3 ini Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Jadi sekarang ini kalau yang seperti ini berarti Maliki dengan Syafi'i kita geser dulu. Ya kita simpan saja dulu. Karena tidak cukup. Artinya terlalu banyak. Karena ada 12 dan 40 terlalu banyak tuh. Sekarang kita ambil Hambali saja 3. Tetapi ini Hambali ini 3. Mudah-mudahan saya pada kesempatan ini saya minta doanya Pak Kiai. Maksud apa? Supaya yang 3 ini Khatib, Imam dengan Bilal. Mudah-mudahan Pak Kiai doakan supaya Pak Desa, Sekretaris Desa juga bisa masuk supaya bisa tingkat dari Hambali ke Maliki. Dari nantinya itu kepala desa apa segala macam dia marahi itu masyarakat, naik Syafi'i itu. Jadi kalau ini Pak Imam memang ternyata itu yang namanya kepeloporan itu sangat penting. Apa? Kepeloporan itu sangat penting. Kepeloporan. Atau itulah yang disebut dengan contoh. Kepeloporan dicontoh. Sebenarnya di kampung itu banyak orang. Ya, betul. Kan satu desa ini. Satu desa. Iya. Cuma karena banyak yang tidak pergi. Dan biasanya orang tidak pergi itu kan ada pengaruh-pengaruh. Saja Pak Desa saja juga tidak pergi. Iya. Jadi kita juga tidak usah pergi. Ini sebenarnya yang keliru karena persoalan pergi Jumat itu adalah tanggung jawab masing-masing. Iya. Nah, karena itulah yang pembahasan kita nanti. Kita harus saling dorong, saling membuktikan, saling mencontohkan, memperlihatkan bagaimana supaya kita hadir. Nah, jadi apalagi kalau seperti ini Pak Imam.
di desa ini, desa A, sebenarnya cukup 40 orang. Hanya pada saat hari Jumat, kita sudah mau Jumat, kenapa masih 20 yang datang? Pada masih ternyata banyak yang alpa. Lalu dia mengatakan, kalau begitu pindah kita di sana. Karena sudah kita 20. Jangan-jangan juga di sana sudah ada 20. Itu tidak begitu lagi hitungannya. Aturannya. Artinya, kita ini melaksanakan ibadah salat Jumat itu hanya karena kita akan menghitung jumlah. Padahal itu adalah satu kewajiban yang sangat penting. Bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya. Iya. Ini juga apa namanya, berkembang ini. Kan begini. Ya. Itu kalau di mana saja, biar di kota besar, ya, di kampung, gitu. Itu kan biasanya kita kata, Kak, saya mau pindah rumah, malam Jumat, Bi. Iya. Malam Jumat, saya mau baca ini, malam Jumat bagus. Malam Jumat bagus. Tapi itu masalahnya juga itu. Malam Jumatnya yang disuka, hari Jumatnya tidak. Malamnya dia berdoa, Jumatnya pokoknya semuanya baca apa saja. Kalau malam Jumat? Semua biar itu dia bawa apa basa-basa toka. Basa-basa toka Jumat, malam Jumat, mau bikin apa saja bagus kalau malam Jumat. Apalagi yang itu malam Jumat juga. Hari Jumat tidak pergi. Padahal jadi yang begini-begini ini yang bagaimana Pak Kiai? Jadi ada nilai kebenarannya. Kan dikatakan ada 3 malam yang doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 malam yang tidak akan ditolak oleh Allah. Tidak ditolak oleh doanya. Allah. Doanya. Makanya dia pilih malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Makanya dia bilang malam Jumat basa-basa toka. Karena malam Idul Fitri, Idul Adha kan setahun sekali. Iya, setahun sekali. Sedangkan malam Jumat itu hampir tiap itu juga 7 hari ada. 7 hari ada. Nah, makanya itulah kenapa malam Jumat kan dikatakan hari Jumat itu kan penghulunya hari. Penghulunya hari. Jadi itu hari juga ada penghulunya. Hari juga ada penghulunya. Bulan juga ada penghulunya. Nah, makanya katakan Syahrul Ramadana Sayyidus Syuhur. Bulan Ramadan itu penghulunya bulan. Ya. Inna Jum'ati Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu penghulunya hari. Jadi berarti itu betul bahwa ternyata kenapa pilih malam Jumat? Karena itu dianggap penghulunya hari dan itu doa akan terkabul. Tapi jangan kau juga berdoa sampai tengah malam besok Jumat tidak pergi Jumat. Itulah yang sekarang inilah yang saya ingin penjelasan. Kita sangat memuliakan malam kena terimanya doa. Tapi penghulunya yang punya malam itu kita tidak. Besoknya tinggal imam, khatib, bilal. Yang lain yang datang basa-basa tadi malam tidak ada nih. Banyak tetangga yang datang. Apalagi ada konsumsi. Tinggal kita cuci piring saja. Jadi kalau bicara cuci piring, Pak, di rumah juga mau cuci piring. Kita mau pulang sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.